Selamat sore, saudara-saudari. Selama lebih dari 3 bulan, kita merasakan beratnya perjuangan menghadapi COVID-19. Namun, juga ada rasa syukur karena sikap gotong royong masih ada dan nyata di antara kita. 30.000 relawan mendaftar dan bergabung dengan gugus tugas, ingin mendampingi ratusan ribu tenaga medis yang kini bertugas di lebih dari 130 rumah sakit rujukan COVID-19 dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Laboratorium yang hanya beberapa di awal pandemi, kini sudah bertambah lebih dari 200 lab dalam jejaring, siap menguji 20.000 sampel setiap harinya. Selama 3 bulan, Gugus Tugas Nasional telah mendistribusikan lebih dari 4.300.000 APD dan lebih dari 2.200.000 masker bedah, masker N95, shoe cover, buffen caps, goggles, handskun, dan lebih dari 2.500.000 PCR RDT kit, mesin RNA, portable ventilator, dan reagen sebanyak 2.253.350 ke 34 provinsi. Ratusan anggota gugus tugas terlibat dalam misi menyelamatkan nyawa ini. Dan kita pantas berbangga melihat prestasi anak-anak bangsa yang saat ini mampu memproduksi alat pelindung diri bernama Inna United, yang sesuai dengan standarisasi internasional, standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Alhamdulillah, Hazmat Produksi Indonesia telah lolos uji ISO 16604. Bukan saja ini adalah salah satu hasil karya nyata dan penting dari tim pakar yang beranggotakan 95 ahli senior dan 27 pakar muda dari berbagai disiplin ilmu. Namun, juga bukti keahlian dan ketangguhan para ahli diplomasi kita dari Konjen RI di New York, Amerika Serikat yang tak lelah mengawal proses sertifikasi tersebut. Pengujian hazmat produk Indonesia pun bukan hanya dilakukan di Amerika Serikat. Ada juga produsen yang mengirim contoh produksinya ke Hong Kong dan Singapura untuk diuji dan juga ke Taiwan. Ternyata seluruh produksi mereka sukses mendapatkan rekomendasi. Baju hazmat yang dihasilkan Indonesia ini bahkan dinilai lebih baik dan lebih hemat biaya. Para produsen tekstil yang tergabung di asosiasi-asosiasi itu pun menyanggupi untuk memproduksi sebanyak 17 juta unit hazmat per bulan. Itu artinya jauh di atas kebutuhan APD dalam negeri yang telah dihitung selama 3 bulan terakhir ini, mencapai sekitar 5 juta unit per bulannya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap APD karya anak negeri ini, produk tersebut pun diberi nama Inna United atau Indonesia Bersatu. Upaya kita bersama untuk membangun rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran dan juga di Pulau Galang memungkinkan kita untuk bisa merawat ribuan warga yang terpapar COVID-19. Tempat tidur yang kita miliki sekarang sudah mencapai 27.000, naik drastis dari angka kurang dari 10.000 tempat tidur di rumah sakit saat pertama kita merespon pandemi di awal Maret. Namun, berita baiknya saudara-saudari, justru tidak semua tempat tidur rumah sakit rujukan ini ditempati. Bed occupancy rate justru menurun. Banyak pasien yang bergejala ringan melakukan isolasi secara mandiri atau di fasilitas yang disiapkan atas inisiatif lingkungan. Dan yang terpenting, setelah 3 bulan berjuang tanpa henti, non-stop setiap hari, kita kini memiliki sistem informasi terintegrasi Bersatu Lawan COVID atau BLC. Sehingga dengan mudah kita dapat mengetahui secara real time saat ini juga penyebaran kasus yang terjadi di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, dan Dr. Dewi Nur Aisyah, Ahli Epidemiologi, mempresentasikan cara menentukan zonasi tingkat penularan COVID-19 di daerah melalui Sistem Informasi Terintegrasi BLC. Data yang dipergunakan mencakup aspek epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai indikator yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan berpegang kepada sistem informasi terintegrasi BLC, kita bisa mempersiapkan diri, menjalankan kegiatan masyarakat yang produktif serta aman COVID-19. Di masa pandemi ini, memang wajar jika kita merasa khawatir, dan ancaman COVID-19 memang belum berakhir. Tapi kita sudah jauh lebih baik meresponnya saat ini.
Meski kami belum bisa berbuah sendiri, masih banyak peningkatan, perbaikan, penyempurnaan yang akan kami lakukan untuk memastikan semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang terpapar, dan masyarakat tetap sehat, produktif, dan aman dari COVID-19. Semua itu tidak mungkin kami lakukan sendiri. Setiap uluran tangan saudara-saudari, kepedulian dan kerelaan menolong, bergotong royong, saling mengingatkan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, saling melindungi dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Bersama kita buktikan kita bisa lewati pandemi ini bersama-sama.